Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan Yesus untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan kita hidup di dalam kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan kita. Biarlah menjadi jalan keluar kita. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dan indah. Terima kasih Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan telah menyertai kami, memberikan kekuatan dan berkat-berkat yang luar biasa ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dan merenungkan setiap kasih Tuhan di dalam hidup kami ini. Karena kami yang lemah dan tidak bisa apa-apa ini tanpa Tuhan, kami percaya Tuhan setiap jalan hidup kami pasti akan penuh dengan damai sejahtera dan ada kebaikan di dalam hidup kami bila Tuhan turut bekerja dan Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sekalian mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan kembali di kitab 1 Tawarik pasal 23 dan 24 ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan pimpin, berikan terang-Mu Tuhan, berikan hikmat dan marifat Tuhan sehingga kami bisa belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tawarik 23. Daud telah tua dan lanjut usia, maka Salomo anaknya memerintah atas Israel. Ia mengumpulkan semua pemuka Israel, para imam dan orang-orang Lewi. Lalu orang Lewi dihitung dari yang berusia 30 tahun ke atas. Jumlah mereka yang laki-laki 38.000 orang. Dari mereka semua, 24.000 orang mengawasi pekerjaan Bait Yahweh, 6.000 orang menjadi petugas dan hakim, 4.000 orang menjadi penjaga gerbang, 4.000 orang memuji Yahweh dengan alat-alat musik yang telah aku buat untuk puji-pujian. Daud membagi mereka dalam kelompok-kelompok. Keturunan Lewi dari Gersom, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson, Laadan dan Shimei. Anak-anak Laadan, kepalanya adalah Yehiel, lalu Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Shimei, Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Inilah para kepala leluhur Laadan. Juga anak-anak Shimei, Yahat, Ziza, dan Yeush, serta Beria. Inilah 4 orang anak-anak Shimei. Yahat menjadi kepalanya dan Ziza yang kedua. Tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai banyak anak, sehingga mereka menjadi satu daftar dalam keluarga leluhur. Anak-anak Kehat adalah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amram adalah Harun dan Musa. Harun dipisahkan supaya dapat menguduskan perkakas yang maha kudus. Ia dan keturunannya membakar dupa di hadapan Yahweh, melayani Dia dan memberkati dalam namanya selama-lamanya. Sekarang tentang anak-anak Musa, hamba Elohim itu, anak-anak yang digolongkan dalam suku Lewi. Anak-anak Musa adalah Gershom dan Eliezer. Anak Gershom adalah Sebuel, seorang pemimpin. Anak-anak Eliezer adalah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak yang lain, tetapi anak-anak Rehabia sangat banyak. Anak-anak Yishar adalah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron adalah Yeria yang pertama, yang kedua adalah Amaria, yang ketiga adalah Yahaziel, dan yang keempat adalah Yekameam. Anak-anak Uziel adalah Mika yang pertama, dan yang kedua adalah Yisia. Anak-anak Merari adalah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli adalah Eleazar dan Kish. Eleazar mati dan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Lalu saudara-saudara mereka yaitu anak-anak Kish mengambil mereka. Anak-anak Musi adalah Mahli,
Eder, dan Yeremot, 3 orang. Inilah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, yakni para kepala leluhur sesuai yang telah didaftarkan menurut jumlah nama berdasarkan hak suara mereka yang melakukan pekerjaan untuk ibadah di Bait Yahwe dari pemuda yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Sebab itu berkatalah Daud, Yahwe Elohim Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya sehingga mereka tinggal di Yerusalem selama-lamanya. Juga bagi orang-orang Lewi tidak perlu lagi mengangkut tabernakel atau segala perkakas yang dipakai untuk ibadah itu. Sebab dengan perkataan Daud yang terakhir, orang Lewi dihitung mulai dari yang berusia 20 tahun ke atas. Karena tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk ibadah di Bait Yahwe, di halaman, di ruangan-ruangan, dan membersihkan segala perkakas kudus serta pekerjaan ibadah di Bait Elohim. Untuk roti sajian, untuk tepung halus persembahan sajian, untuk roti tipis yang tidak beragi, untuk periuk, untuk pencampuran, untuk segala macam ukuran dan takaran. Selanjutnya mereka bertugas setiap pagi untuk bersyukur dan memuji Yahwe. Demikian pula pada sore hari, untuk mempersembahkan seluruh persembahan bakaran bagi Yahwe pada hari Sabat, seturut bulan-bulan baru dan seturut hari-hari raya tertentu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atas mereka terus-menerus di hadapan Yahwe. Mereka harus memelihara pemeliharaan kemah pertemuan dan tempat kudus, serta melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk ibadah di Bait Yahwe. 1 Tawarik 24. Inilah kelompok anak-anak Harun. Anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Namun Nadab dan Abihu mati terlebih dahulu dari ayah mereka, dan mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Eleazar serta Itamar menjadi imam. Daud membagi tugas mereka dalam penyelenggaraan ibadah bersama dengan Zadok, anak Eleazar, dan Ahimelek, anak Itamar. Lalu ternyata keturunan Eleazar didapati ada lebih banyak pemimpin orang-orang perkasa daripada keturunan Itamar. Mereka membaginya untuk keturunan Eleazar 16 pemimpin keluarga leluhurnya dan 8 orang dari keturunan Itamar untuk keluarga leluhur mereka. Mereka membaginya dengan undian satu terhadap lainnya. Bagi para pemimpin tempat kudus dan para pemimpin Bait Elohim adalah dari keturunan Eleazar dan keturunan Itamar. Semaya anak Netaneel, seorang juru tulis dari orang Lewi, menulisnya di hadapan raja, para pembesar, Imam Zadok, Ahimelek anak Abiatar, para kepala leluhur imam-imam, dan orang Lewi. Satu keluarga leluhur diambil dari Eleazar dan satu diambil dari Itamar. Undian pertama jatuh kepada Yoyarib, yang kedua kepada Yedaya, yang ketiga kepada Harim, yang keempat kepada Seorim, yang kelima kepada Malkia, yang keenam kepada Miyamin, yang ketujuh kepada Hakos, yang kedelapan kepada Abia, yang kesembilan kepada Yesua, yang kesepuluh kepada Shekanya, yang ke-11 kepada Eliasib, yang ke-12 kepada Yakim, yang ke-13 kepada Hupa, yang ke-14 kepada Yesebeab, yang ke-15 kepada Bilga, yang ke-16 kepada Imer, yang ke-17 kepada Hezir, yang ke-18 kepada Hapizes, yang ke-19 kepada Petahia, yang ke-20 kepada Yehezkel, yang ke-21 kepada Yakin, yang ke-22 kepada Gamul, yang ke-23 kepada Delaya, yang ke-24 kepada Maazia. Inilah urutan mereka dalam penyelenggaraan ibadah mereka, serta untuk masuk ke dalam Bait Yahwe sesuai dengan peraturan mereka dari Harun leluhur mereka, sebagaimana Yahwe Elohim Israel telah memerintahkannya kepadanya. Selebihnya dari suku Lewi, dari anak-anak Amran adalah Subael,
Dari anak-anak Subael adalah Yehdeya. Mengenai Rehabia, dari anak-anak Rehabia yang pertama adalah Yisia. Yishar adalah Selomot, dan anak Selomot adalah Yahat. Anak-anak Hebron adalah Yeria, yang kedua adalah Amaria, yang ketiga adalah Yahaziel, dan yang keempat adalah Yekameam. Dari anak-anak Uziel adalah Mika, dari anak-anak Mika adalah Samir. Saudara Mika adalah Yisia. Anak-anak Yisia adalah Zakaria. Keturunan Merari adalah Mahli dan Musi. Anak Yaazia adalah Beno. Keturunan Merari dari Yaazia adalah Beno dan Shohab dan Zakur serta Hibri. Dari Mahli adalah Eleazar yang tidak mempunyai anak. Dari Kish, anak Kish adalah Yerahmeel. Anak-anak Musi adalah Mahli dan Eder serta Yerimot. Itulah suku Lewi menurut keluarga leluhur mereka. Mereka juga membuang undi bersama saudara-saudaranya keturunan Harun di depan Raja Daud, Zadok, Ahimelek, dan kepala leluhur imam-imam dan orang-orang Lewi, yaitu kepala leluhur yang dekat dengan saudara-saudaranya yang lebih muda. Di 1 Tawarik pasal 23 dan 24 dikatakan bahwa Raja Daud sudah menjadi tua. Sudah sekian lama Raja Daud mengikuti Tuhan. Di masa lanjut usia, Raja Daud digerakkan Tuhan untuk mendirikan bait suci yang terbaik untuk Tuhan melalui putranya Salomo. Raja Daud memilih orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, hingga terkumpul 38.000 orang Lewi. Setelah itu dibagi-bagi dan diberikan tugas masing-masing. Tugasnya diantaranya adalah mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, menjadi pengatur dan hakim, penunggu pintu gerbang, dan melakukan puji-pujian. Serta keturunan orang Lewi diberikan tugas dan jabatan untuk melayani Tuhan, juga memberikan korban bakaran dan menjaga kekudusan. Putra Raja Daud, yaitu Salomo, dikaruniakan keamanan dari segala musuh yang mengelilinginya. Tuhan melindungi dan menjaga bangsa Israel, seperti di dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 9. Mari kita baca Bapak Ibu. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniakan keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia bernama Salomo. Saya teringat suatu kejadian ya Bapak Ibu. Pada tahun 1998, waktu itu lagi ada demo besar-besaran dan ada kerusuhan juga di mana-mana. Pada waktu itu saya ingin pulang kerja, tapi saya takut untuk pulang kerja karena situasi jalan tidak aman Bapak Ibu. Jadi saya berhenti dulu sebentar di kantor, saya tidak pulang. Terus akhirnya saya pulang juga. Di tengah jalan, waktu saya mengendarai motor, di depan saya ada mobil. Jadi kita berdua, saya pakai motor, dia pakai mobil sedan waktu itu. Lagi di tengah jalan, waktu itu kita lewat jalan tol. Semua jalan tuh sepertinya boleh bebas gitu. Terus lagi berjalan, tiba-tiba di banyak massa di tengah jalan berhentikan kami gitu lah. Terus mobil itu diberhentikan dan pintunya mau dibuka. Tapi mobil itu nggak kasih. Akhirnya mau dipaksa,
tapi mobil itu langsung nekat terobos. Pada saat itu terobos, masa itu langsung refleks minggir gitu. Terus akhirnya mobil itu lari kenceng, dilemparin batu, besi, kayu, banyak sekali saya lihat Bapak Ibu. Terus saya di belakang, saya seperti jantung, saya takut juga gitu. Aduh, gimana nih saya, habis deh saya, pikir saya. Tapi saya sebelum berangkat, saya berdoa dulu sama Tuhan, saya minta Tuhan untuk menyertai saya. Terus puji Tuhan, saya jalan pelan-pelan, saya telusuri pinggiran jalan gitu, tapi saya nggak diapa-apain, syukur gitu. Saya bisa lewatin masa, terus dan saya bisa tiba di rumah dengan selamat. Saya yakin itu semua karena pertolongan Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita tahu Bapak Ibu, bahwa Raja Daud adalah seorang panglima perang besar yang sangat perkasa. Bahwa banyak lawan yang telah dikalahkannya. Semuanya itu bisa dilakukan oleh Raja Daud, pasti karena pertolongan Tuhan. Dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Raja Daud sudah dipilih Tuhan, seperti dalam kitab 1 Samuel 16. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia." Demikian juga berlaku kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menerima dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai hidup kita, kita maka diangkat menjadi anaknya dan bisa dikatakan kita adalah pewaris kerajaan surga. Bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Mendengar kata waris atau warisan, pasti semua orang akan senang Bapak Ibu. Misalkan mendapat warisan tanah, rumah, uang, dan lain-lain. Apalagi warisan kerajaan Allah yang kekal dan tidak ternilai uangnya. Dalam mendirikan bait suci, Raja Daud tidak tanggung-tanggung. Berkorban, ia rela mengumpulkan emas, perak, dan tembaga yang begitu banyak. Kalau secara logika, apakah ini tidak pemborosan? Raja Daud mau melakukan semua ini karena ia membalas kasih Tuhan yang begitu besar dan baik kepadanya. Mungkin kalau bukan karena kasih Tuhan, Raja Daud sudah meninggal di medan perang. Raja Daud mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bisa kita lihat di 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saya pribadi masih banyak kekurangan dan banyak hal yang harus saya pelajari untuk bisa mengikuti Tuhan dengan benar, Ibu. Karena pikiran saya pasti tidak sama dengan pikiran Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 9 sampai 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Maksud dari ayat firman ini Bapak Ibu, kita diminta Tuhan untuk menghentikan pikiran atau keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain,
kita belajar mengosongkan diri dan mengundang Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Contohnya, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita mau mendapatkan uang yang banyak agar kita atau keluarga kita sejahtera. Tidak salah Bapak Ibu, punya uang yang banyak itu bagus sekali, bisa jalan-jalan dan belanja. Tapi perlu diingat dan direnungkan, apakah semua sesuai dengan cara Tuhan? Mungkin kita menggunakan cara kita sendiri, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Dulu saya ingin memiliki uang banyak Bapak Ibu, dengan cara bekerja di luar negeri. Tapi sepertinya Tuhan tidak mengizinkan saya pergi. Saya berdoa meminta tolong kepada Tuhan, tapi tetap tidak berhasil. Di perjalanan pulang ke rumah, saya merenung dan mendengar di dalam hati saya ada suara yang berkata, "Jangan sedih atau kecewa. Tuhan punya rencana yang indah." Tapi benar Bapak Ibu, Tuhan mempertemukan saya dengan pendamping hidup yang baik dan diberikan anak-anak yang baik. Di dalam keluarga kami, Tuhan memberikan kecukupan apa yang kami butuhkan. Tubuh kita adalah rumah Tuhan yang harus kita jaga dan pelihara dengan baik. Alangkah indahnya apabila di dalam setiap hidup kita ada Tuhan yang selalu memimpin kita. Mari kita buka di 1 Tawarik 23 ayat 25. Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan Tuhan diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam hidup kita yang mengatur dan memimpin kita ke dalam kehidupan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan telah mengajar kami dan kami belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan pakai Daud sebagai alat Tuhan, di mana Daud selalu berhasil di dalam suatu peperangan, apapun dia selalu berhasil Tuhan. Semua karena campur Tuhan, karena kuasa Tuhan yang begitu besar. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pribadi kami, setiap peperangan, setiap permasalahan, setiap pergumulan kami percaya Tuhan. Bila Tuhan turut campur, kami yakin dan percaya, pasti semua akan berhasil. Dan ada damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan yang seringkali memaksakan kehendak kami, yang seringkali nafsu, hawa, keinginan kami yang utama Tuhan, dibanding dengan kehendak Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tetap setia dan menyayangi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh hidup di dalam hidup kami Tuhan,
dan menjadi terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.